Nah, ketika kalian tuh pengen buat film, kalian tuh pasti butuh aktor yang bisa jadi peran karakter buat cerita film kalian. Nah, ada beberapa hal yang biasa aku lakuin ketika aku ngelakuin atau memilih aktor buat film pendekku. Yang pertama itu kalian bisa ngelakuin casting. Nah, casting itu apa sih? Casting itu biasanya di sini tuh kayak ngajak kandidat aktor ke suatu lokasi buat dinilai kayak gitu sama sutradara sama asistennya biasa, atau biasa itu ada asrada juga kayak gitu. Nah, di sini tuh biasa itu kayak aku ngenilai itu lebih ke kreativitasnya, gimana sih aktor tuh berani buat acting, terus performa actingnya juga, terus gimana sih penampilan aktornya cocok atau enggak sesuai dengan perannya kayak gitu ya. Nah, biasa aku ngelakuin acting ini ada secara besar-besaran sama kecil-kecilan. Kecil-kecilan tuh biasanya itu aku nggak ngajak teman-teman atau rekan-rekanku atau friend to friend kayak gitu ya. Terus kalau besar-besaran itu aku juga pernah promosi di sosial media kayak Instagram atau Facebook kayak gitu ya. Nah, casting ini berguna banget buat kalian tuh biar lebih banyak orang yang kalian kenal gitu. Kalian bisa memperbanyak kenalan aktor juga, kayak kolaborasi di kota kalian. Kedua itu aku biasanya juga ngelakuin yang namanya ngajak temen atau referensi. Ini biasanya nggak aku casting, tapi aku biasanya ngejadwalin latihan dari awal. Karena ada beberapa temanku itu yang backgroundnya itu bukan acting, tapi drama kayak gitu. Dari mereka itu pernah kayak gabung-gabung komunitas drama dan udah lama nggak acting itu juga ada kayak gitu. Nah, di situ itu aku biasanya kayak ngajak mereka latihan selama 4-6 hari di film pendekku agar mereka itu benar-benar juga bisa siapin diri juga kayak gitu. Ada beberapa tips buat kalian, pastiin kalian tuh milih temen atau rekan yang punya background, at least background drama atau background acting. Biar ketika kalian itu syuting nanti kalian tuh bisa lebih enak komunikasinya karena mereka itu udah punya experience sebelumnya kayak gitu ya. Terus tips yang ketiga biasanya aku ngajak tetangga atau orang-orang terdekat yang ada di lingkunganku kayak gitu. Ini pernah kejadian di beberapa film pendekku, dimana ketika itu aku lagi cari karakter tuh umur 70-80 tahunan, dan pas aku casting nggak dapet juga karena ini low budget film kayak gitu, nggak ada orang yang datang. Dan akhirnya aku itu pas location scouting atau pas milih-milih lokasi buat syuting, itu aku sempat ketemu sama dua orang tua yang kebetulan tuh pemilik lokasinya juga kayak gitu. Aku sempat kayak nawarin mereka dan akhirnya mereka itu mau kayak gitu. Untungnya mereka juga memiliki background acting sama drama, akhirnya kayak mereka itu mau aku ajak rehearsal selama beberapa hari kayak gitu. Tapi misalnya kayak keadaan kalian kayak gitu, misalnya kalian buat low budget dan kalian tuh susah cari orang yang cocok kayak gitu, misalnya kalian dapat gitu, ya is okay, kalian bisa ngelakuin kayak rehearsal lebih lama lagi biar orang tuh lebih siap kayak gitu ya. Jadi tetangga itu juga kadang-kadang worth it kayak gitu ya, kadang-kadang oke kayak gitu ya. Ketika kalian kesusahan cari karakter yang khusus gitu, yang mungkin umurnya tua atau anak kecil kayak gitu ya, jadi kalian bisa coba juga kayak gitu. Terus yang selanjutnya itu aku juga ngajak komunitas-komunitas film atau event-event film. Nah, di komunitas-komunitas film ini atau event film ini biasanya aku ketemu banyak orang yang terlibat di film, kayak contohnya aktor, produser atau tim peran kru lainnya kayak gitulah. Nah, di sana itu biasanya aku kolaborasi, aku tukar kontak dan aku minta referensi ke mereka. Di sini tuh bermanfaat banget buat kalian yang pengen nambah networking juga, biar kalian juga dapat referensi aktor buat film pendek kalian kayak gitu ya. Terus yang terakhir aku biasanya cari model di sosial media. Nah, ini tuh agak aneh, agak unik banget tipsnya, karena ini aku pernah kejadian juga dan aku pernah lakuin di beberapa filmku, dimana aku ngajak model di kampusku juga, karena di kampusku ini kebanyakan ada model sama ada aktor kayak gitu loh. Jadi aku sering lihat sosial media kayak di kampus-kampus dan aku sempat ngajak mereka dan mereka itu akhirnya mau kayak gitu. Keuntungan kalian itu ngajak model, kalian itu lebih gampang buat cari MUA. Dimana si model ini tuh biasanya kan si model kan bisa make up kayak gitu. Jadi si model tuh bisa bantu kalian make up juga. Tapi emang nggak semua model bisa make up sih. Cuma ada beberapa model tuh yang akhirnya itu membantu aku make up aktor lain juga kayak gitu.
Terus penampilannya mereka itu udah cantik dari secara natural gitu, karena mereka itu seorang model kan biasa penampilannya cantik kayak gitu. Selain itu kalian juga bisa lihat foto-fotonya di sosial media kayak gitu. Nah itu kayak ngemudahin kalian juga biar kalian itu lebih bisa cari peran yang cocok juga kayak gitu. Sekarang kan udah zamannya sosial media juga kayak gitu ya. Jadi kalian juga bisa coba model juga, tapi pastiin kalian ajak mereka dan aktor jadwal latihan juga dari awal. Nah, teman-teman, aku akan bagiin link latihan atau rehearsalku di kolom deskripsi yang ada di bawah ya. Jadi pastiin kalian juga belajar juga langkah-langkah rehearsal yang pernah aku lakuin di film pendekku, oke? Nah, semoga kalian juga bisa belajar banyak tentang pemilihan aktor di filmmaking. Tulis pengalaman kalian pas kalian itu milih aktor di proyek kalian di kolom komentar yang ada di bawah. Minggu depan kita bakal belajar banyak tentang storyboard di filmmaking. Jadi gimana sih aku buat storyboard di filmku, terus aku pakai software apa sih, terus gimana sih aku itu pakai storyboardku kayak gitu buat filmku kayak gitu. Jadi kita bakal kupas itu minggu depan. Jadi pastiin kalian stay tune dan jangan lupa subscribe, oke? Terus berkreasi, berbagi, dan belajar bersama. See you guys.